Halo, masih di channel Ani Suryani di Tinjauan Pustaka di playlist metodologi penelitian kuantitatif. Kali ini kita bahas tentang membaca. Loh, ngapain kita ngurusin membaca? Ini kan topiknya terkait dengan tinjauan pustaka. Ya tentu saja Anda tidak akan bisa membuat tinjauan pustaka tanpa membaca artikel-artikel yang sudah Anda temukan. Makanya membaca itu penting. Nah terus bagaimana sih sebaiknya Anda itu membaca suatu artikel? Kalau kita sudah menemukan artikel yang relevan, maka baca semua bagian dari artikel. Sebelum menentukan bahwa artikel itu relevan atau tidak, dari googling, cek dulu judulnya, cek dulu abstraknya, baca sekilas introduction dan conclusion, kalau relevan diambil, kan begitu. Nah sekarang kalau kita sudah mengumpulkan artikel yang relevan itu, maka kita harus melakukan yang namanya effective reading. Bagaimanakah effective reading itu dilakukan? Yang pertama adalah previewing. Kita harus jelas tujuan kita membaca ini untuk apa. Apakah artikel-artikel yang Anda temukan ini akan mendukung bagian dari latar belakang Anda? Ataukah artikel ini akan Anda gunakan untuk justifikasi metodologi penelitian yang dilakukan? Maka tujuan itu harus jelas, karena perbedaan tujuan itu akan mempengaruhi cara kita membaca dan menuliskan dalam artikel kita. Seorang peneliti ketika membaca itu juga bikin catatan gitu ya. Dicatat, digaris bawahi, di stabilo, ditambahin simbol-simbol. Nah, Anda juga bisa melakukan ini. Sekarang semuanya bisa dilakukan secara elektronik alias di depan layar gitu ya. Jadi Anda udah nggak perlu lagi menebang pohon untuk ngeprint artikel. Jadi silahkan ini bisa dilakukan di PDF reader yang ada pada laptop Anda. Kalau kita sudah tahu tujuannya apa, kita sudah tandai tuh bagian-bagian dari artikel yang mungkin relevan dengan penelitian kita, langkah berikutnya adalah ya ini harus dirangkum. Kalau sudah dirangkum, diapain? Ya harus dibandingkan dengan yang lain-lain gitu ya. Kita sudah baca artikel itu 10, kemudian ini adalah artikel yang ke-11, maka artikel yang ke-11 ini perlu dianalisa. Apa sih bedanya antara artikel yang ke-11 ini dengan 10 lainnya? Atau apa persamaannya? Summarizing itu tidak hanya menyimpulkan, mempersingkat isi artikel, tetapi juga ada critical thinkingnya. Nah, critical thinking ini berasal dari critical reading. Anda perlu bertanya, why am I reading this? Apa sih yang dimaui ketika dia menuliskan suatu bagian? Apakah yang dibilang oleh penulis ini relevan dengan penelitian saya? Seberapa meyakinkan penulis ini mempersuasi saya sebagai peneliti? Dan yang terakhir yang terpenting adalah bagaimana artikel yang saya baca ini bisa saya manfaatkan dalam penelitian saya. Gampang ya kelihatannya, prakteknya susah. Oleh karena itu biasanya selalu ada summary table. Ya yang namanya summary itu rangkuman ini terserah deh Anda maunya dalam bentuk apa. Dalam bentuk table seperti ini boleh. Anda nggak mau ini terlalu ribet, Anda punya teknik tersendiri untuk merangkum, silahkan. Tiap peneliti, tiap orang itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Jadi carilah jalan yang paling mudah. Kalau saya biasanya menggunakan summary table ini. Apa aja yang ada dalam table summary saya? Yang pertama tentu saja ada author year. Kenapa kok ada author year? Ya karena ketika saya nanti akan mensitasi itu gampang mengingatnya. Oh, ada kalimat ABCD ini dari penulis Suryani 2021. Maka itu saya bisa langsung tuliskan dalam file artikel saya. Yang saya cari berikutnya dalam suatu artikel itu adalah masalah. Karena mencari masalah penelitian itu berat. Jadi mencari masalah itu jauh lebih berat levelnya daripada rindu. Dilan aja belum tentu sanggup. Jadi tuliskan apa masalah penelitian yang diangkat oleh peneliti. Nah, kalau artikel-artikel yang kita temukan adalah artikel yang berkualitas, kita bisa dengan mudah menentukan lokasinya ada di mana. Tetapi kalau tidak, itu biasanya dia terlihat samar-samar, bahkan mungkin tidak ada. Sesudah problem yang saya lakukan, yang saya rangkum adalah tentu saja literatur review dan teori. Bagian ini biasanya yang bagian paling makan tempat. Ya karena segala sesuatu yang ditulis oleh peneliti yang kira-kira relevan dengan penelitian saya,
ya saya copy paste aja. Boleh di copy paste? Boleh, kan ini rangkuman untuk koleksi pribadi, tidak untuk dipublikasikan. Bagian terpenting yang lain adalah terkait dengan metode. Saya biasanya merangkum metode yang digunakan itu apa, kuantitatif atau kualitatif, sampelnya berapa, sampelnya siapa, kenapa peneliti memilih sampel ini, kenapa peneliti memilih tahun ini. Itu semua bisa di copy paste, dimasukkan ke dalam tabel. Dan ini mungkin akan membantu kita ketika kita menuliskan metode. Oh iya ya, penelitian terdahulu itu dia mengambil sampel sektor perusahaan pertambangan dengan alasan A, B, C, D. Mungkin alasan itu juga masih relevan sampai sekarang ketika Anda memilih sampel perusahaan pertambangan. Di bagian metode yang penting untuk diambil itu juga alat analisisnya apa dan mengapa. Apabila si penulis artikel ini menggunakan metode yang unik, itu biasanya lebih detail, itu kita bisa copy paste masukkan ke dalam tabel ini. Berikutnya adalah findings. Di findings cari hal-hal yang menarik. Hasil penelitiannya itu apa? Pengaruhnya positif atau negatif? Bagaimana cara autor itu mendiskus atau membahas temuannya? Itu perlu di copy paste. Supaya apa? Supaya kita punya gambaran bahwa penelitian sebelumnya yang menguji variabel X1 terhadap Y itu ngomonginnya apa-apa-apa. Nanti ketika kita membuat literatur review, kita bisa bilang bahwa X1 berpengaruh positif terhadap Y karena A, B, C, D, E. Yang ini diambil dari autor A, autor B, autor C, autor D, dan seterusnya. Nah, bagian yang terpenting dalam rangkuman yang Anda buat itu adalah catatan peneliti. Dalam tabel ini adalah kolom yang paling kanan sendiri. Di sini itu Anda harus memunculkan so what. Kok saya sudah baca artikel ini, so what? Apa relevansinya artikel ini dengan penelitian saya? Apa bedanya penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah pernah saya baca hasilnya? Kemudian yang terpenting adalah bagian mana sih dari artikel ini yang bisa saya pakai? Dari research note ini yang Anda tuliskan dalam summary table, dan ini juga bisa Anda copy paste masukkan ke reference manager. Dari sinilah Anda itu mendapatkan ide untuk menulis. Jadi research notes ini diramu dan ini bisa menjadi tulisan yang utuh. Apakah ada cara lain untuk membuat rangkuman? Banyak. Di aplikasi handphone atau di aplikasi tablet Anda ada berbagai macam. Ada notes, ada Evernote, ada GoodNotes, ada notes yang lain yang bisa Anda manfaatkan. Anda juga bisa memanfaatkan software kualitatif seperti NVivo. Kenapa? Ya karena NVivo itu kita bisa buatkan rumah-rumahnya. Tinggal nanti digeret aja topik A. Artikel ini, bagian ini membahas tentang topik A, kita geret, kita masukkan ke rumahnya. Ketika kita buka rumah itu, maka satu rumah yang menceritakan A itu akan memiliki aneka macam autor, penulis yang membahas terkait dengan topik A. Jadi silahkan saja, bebas Anda mau menempuh jalur yang mana. Tujuannya sama, yaitu untuk membantu Anda menulis baik latar belakang, tinjauan pustaka, teori, sampai kesimpulan untuk penelitian Anda. Nah, sesudah dirangkum, bagaimana? Ya, kalau sudah kita rangkum, ya tentu saja kita harus mulai menulis. Karena kalau baca terus nggak akan ada habisnya. Kita harus stop pada titik tertentu untuk menuliskan apa yang telah kita baca. Bagaimana drafting literatur review kita bahas pada video berikutnya.